Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanahu bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahi al-qail fi kitabihil Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Pada pagi yang cerah ini marilah kita bersama-sama memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat hadir di tempat ini untuk menunaikan salah satu ibadah yang diperintahkan kepada kita, seraya mengumandangkan kalimat-kalimat yang agung, takbir dan tahmid yang semuanya kita tujukan kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan dan panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah kenabian dengan iringan doa. Semoga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelak pada hari akhir mendapatkan doa syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Setiap tahun dalam suasana menyambut hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah kita mengumandangkan kalimat-kalimat tauhid, takbir, tahmid dan tahlil. Mengumandangkan kalimat tauhid menunjukkan suatu pengakuan yang kokoh bahwa Allah adalah Maha Esa, tiada sekutu baginya. Kalimat takbir memberi kesan yang kuat dalam diri kita bahwa Allah Maha Besar dan Maha Agung. Tidak ada satupun yang dapat menyamai kebesaran dan keagungannya. Kalimat tahmid mengandung makna bahwa zat yang patut dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang pujian seluruhnya hanya diperuntukkan baginya. Kalimat tahlil menegaskan kalimat tahmid bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Kalimat-kalimat agung itu pada saat ini menggema di mana-mana, dikumandangkan oleh umat Islam di seluruh dunia, baik yang berada di belahan barat, di belahan timur, di belahan utara dan belahan selatan. Pada waktu yang bersamaan, di tanah suci Makkah, umat Islam, tamu-tamu Allah yang sedang menunaikan ibadah haji, menyerukan pula kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami penuhi panggilan-Mu ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya puji, limpahan karunia dan kekuasaan hanya padamu semata, tiada sekutu bagimu. Kalimat takbir, tahmid dan talbiyah itu ditanamkan ke dalam hati, ditancapkan ke lubuk jiwa yang dalam, sehingga pengaruhnya terpancar dalam wujud nyata yang direalisasikan dalam bentuk perbuatan dan amal ibadah. Pengakuan kita terhadap kebesaran Allah yang tiada sekutu baginya. Pengakuan kita bahwa tidak ada yang patut dipuji melainkan Allah. Kepatuhan kita untuk meninggalkan larangan-larangan dan melaksanakan perintah-perintahnya. Dan pengakuan kita dalam memenuhi panggilannya untuk menunaikan ibadah haji, itu merupakan salah satu realisasi dari apa yang kita ucapkan dan yakini. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Hari Raya Idul Adha yang juga disebut Hari Raya Kurban mengingatkan kita kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah putra tunggal Nabi Ibrahim yang telah bertahun-tahun dirindungkan kehadirannya. Sebagai putra tunggal, Nabi Ismail sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Dalam suasana saling kasih sayang seperti itu, turunlah perintah dari Allah kepada sang ayah, yaitu Nabi Ibrahim, untuk melakukan kurban dengan menyembelih anak kandungnya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh ketaatan dan kepatuhan bersedia melaksanakan perintah Allah itu, dan ketika diceritakan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail tentang adanya perintah dari Allah untuk menyembelihnya, Nabi Ismail tidak gentar sedikit pun juga. Ia rela menerima perintah itu dan meyakinkan ayahnya bahwa ia menerima perintah itu juga dengan penuh ketaatan dan kesabaran. Keduanya dengan jelas telah bersama-sama menunjukkan sikap ingin berkorban yang luar biasa besarnya. Kesediaan Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah dan kerelaan Nabi Ismail untuk menerima perintah itu merupakan perwujudan dari kepatuhan mereka yang tiada taranya terhadap perintah Allah. Kita dapat membayangkan bagaimana kalau kita sendiri yang hanya mempunyai putra satu-satunya dan anak satu-satunya rela menyembelihnya demi untuk menjalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail telah melaksanakan perintah itu dengan penuh ketaatan, penuh kerelaan dan ketenangan, serta penuh penyerahan diri. Pengorbanan yang dilakukan oleh kedua hamba Allah tersebut merupakan ujian dan pengorbanan yang amat besar yang tiada bandingan dalam sejarah umat manusia sampai hari ini. Pengorbanan dan ujian yang beliau berdua lakukan itu kini tercatat dalam sejarah sebagai peristiwa yang diabadikan sepanjang masa yang kita sebut dengan Idul Kurban. Pengorbanan dan ujian seperti itu kiranya dapat kita tanamkan dalam hati sebagai pelajaran yang berharga. Sebaliknya alangkah kecilnya ujian dan pengorbanan kita yang hanya mengorbankan sebagian dari apa yang kita miliki demi memenuhi perintah Allah pada hari raya kurban ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail patut kita teladani dan kita ikuti dalam pengertian bahwa kita dengan kemampuan yang ada bersedia memenuhi dan menaati perintah Allah dengan mengorbankan sebagian dari harta yang kita miliki dan mengorbankan apa yang kita lakukan dipandang tidak sesuai dengan perintah dan tuntunan Allah. Pada hari raya Idul Adha diperintahkan kepada mereka yang mampu untuk menunjukkan kesediaan berkorban dengan penyembelihan seekor hewan ternak. Penyembelihan terhadap hewan kurban itu mengalirkan darah dan menghasilkan daging yang akan dibagi-bagikan kepada yang berhak. Patut kiranya dicatat bahwa yang dinilai oleh Allah dalam penyembelihan itu bukan darah yang terpancar dan bukan pula daging yang bergelimangan, melainkan kesucian jiwa
dan keikhlasan hati serta kesediaan melakukan kurban. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah kurban itu, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Kesucian jiwa dan keikhlasan hati dalam melaksanakan kurban merupakan satu unsur yang sangat penting yang harus mendapat perhatian kita. Hal ini merupakan landasan yang menjadi dasar dalam melaksanakan segala perbuatan dan ibadah kita. Pernyataan Allah dalam ayat di atas menunjukkan bahwa pengorbanan yang ditampilkan tidak dilihat dari segi materi, kuantitas, dan bentuk lahiriah, tetapi yang dilihat adalah keikhlasan dan niat yang memberi kurban. Perintah berkorban yang ditujukan kepada Nabi Ibrahim dengan memilih putranya Nabi Ismail pada hakikatnya adalah ujian bagi kekuatan iman dan takwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah ingin melihat sejauh mana kerelaan dan kesediaan keduanya di dalam melaksanakan perintah itu. Akhirnya keduanya telah lulus dari ujian Allah dan telah sanggup menunjukkan kualitas iman dan takwa mereka. Dan dengan kekuasaan Allah, Nabi Ismail ketika itu hendak disembelih digantikan dengan seekor kibas oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Agama kita, agama Islam, menetapkan untuk menyembelih kurban binatang berupa hewan ternak, yaitu diantaranya domba, kambing, kerbau, sapi atau unta. Yang dikurbankan adalah binatang. Ini mengandung setidaknya dua makna. Yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikurbankan dan disembelih. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman dan takwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak dan ambisi yang tidak terkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengar teguran dan lain-lain, merupakan sifat-sifat yang tercela dalam pandangan Islam. Sifat-sifat yang demikian jika tetap dipelihara dan bercokol di dalam diri seseorang akan membawa kepada ketidakstabilan dalam hidup, ketidakharmonisan dengan lingkungan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sifat-sifat yang demikian ini akan memudahkan jalan bagi terciptanya perpecahan dan ketidaktentraman dalam kehidupan masyarakat. Ajaran Islam dengan ajaran kurbannya menghendaki agar seorang muslim mau mengorbankan sifat-sifat seperti itu dengan tujuan agar kestabilan dan ketentraman hidup dalam masyarakat dapat diwujudkan dan kedamaian antar sesama manusia dapat direalisasikan. Ajaran Islam menghendaki agar kurban yang disampaikan harus binatang yang sempurna sifat-sifatnya, jantan, tidak buta, tidak lumpuh, tidak kurus, dan tidak cacat. Ini mengandung makna bahwa di dalam melakukan kurban, beramal, dan berkarya, setiap muslim dituntut untuk berusaha dalam batas-batas kemampuan maksimal, dengan mengerahkan tenaga secara optimal, tidak bermalas-malasan, tidak melakukan sesuatu secara sembrono. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah.
Ayat ini menjadi renungan bagi kita. Betapa banyak nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita, sampai dipastikan tidak akan bisa kita menghitungnya satu persatu. Kenikmatan ini harus kita syukuri dalam wujud menggunakannya untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Pendekatan diri kepada Allah dapat dilakukan dengan mengerjakan sholat dan menyembelih hewan kurban, sebagaimana ditegaskan dalam ayat kedua surat Al-Kautsar tersebut. Selain sebagai ibadah yang memiliki dimensi vertikal, yakni mendekatkan diri kepada Allah, kurban juga memiliki dimensi horizontal atau sosial, yakni berbagi rezeki dengan orang lain. Jika dalam hari raya Idul Fitri kita membahagiakan orang lain dengan zakat, maka pada saatnya di Idul Adha ini kita mengembirakan hati orang lain dengan ibadah kurban. Allah menyatakan dalam surat At-Taubah ayat 105, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berusaha dan bekerjalah karena Allah dan Rasul-Nya, serta orang beriman akan melihat nilai amal kalian itu. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk melakukan kebajikan. Agama Islam memerintahkan untuk berkorban dan beramal semaksimal kemampuan, karena agama Islam sendiri adalah dinul udhiyah, agama pengorbanan, dan dinul amal, agama yang mengutamakan karya nyata dan usaha. Iman kepada Allah yang kita yakini harus disertai dengan amal perbuatan nyata dalam kehidupan kita. Dalam pandangan Islam, iman saja tanpa amal tidaklah cukup, dan beramal tanpa dilandasi dengan iman tidaklah bernilai. Itulah sebabnya dalam Islam, iman dan amal merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tidakkah kita perhatikan banyak ayat dalam Al-Quran yang menyatakan secara tegas bahwa kata iman yang diungkapkan dalam bentuk amanu, orang-orang yang beriman, selalu dirangkaikan dan diikuti dengan kata wa amilus solihat, beramal saleh. Salah satu di antaranya adalah ayat dalam surat Al-Asr yang menggambarkan bahwa orang-orang yang tidak mengalami kerugian adalah mereka yang beriman dalam melakukan amal soleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dan menganjurkan kepada kebenaran dan kesabaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, pengorbanan sebagai perlambang bahwa jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman, dan takwa, dapat memberikan arti bahwa kita dituntut untuk meyakini keesaan Allah, dan apa yang kita lakukan itu semata-mata hanya untuk Allah. Ajaran kurban ini juga mengisyaratkan makna yang mendalam agar kita dapat mengorbankan segala sikap dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan ajaran Allah. Kita dituntut untuk mengorbankan, menyembelih dan mengikis habis kebiasaan-kebiasaan yang dipandang merusak akidah itu. Kemudian kita gantikan dengan sikap-sikap dan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan akidah Islam dan ketauhidan yang diajarkan. Rasulullah pernah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu si'atun wa lam yudhi fala yashhad musallana. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memiliki kelapangan namun ia tidak berkurban, maka janganlah datangi musola. Maksudnya adalah tempat sholat id kami. Hadis riwayat Ahmad dan riwayat Ibnu Majah. Pelajaran yang terdapat di dalam hadis tersebut adalah kurban berasal dari
Kurban berasal dari kata qoriba, yaqrubu, kurban, wa kurbanan, wa kirbanan, yang artinya adalah dekat. Maksudnya yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian perintahnya, yaitu berkurban. Dalam istilah agama disebut udhiyah, bentuk jamak dari kata dohiyah yang berasal dari kata doha, waktu duha, yaitu sembelihan di waktu duha yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Dari sini muncul istilah Idul Adha. Korban atau dohiyah dalam pengertian syar'i ialah menyembelih hewan dengan tujuan beribadah kepada Allah pada hari raya haji atau Idul Adha dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Kerasnya teguran bagi yang tidak berkorban sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut di atas. Hingga mazhab Hanafi berpendapat bahwa ibadah kurban hukumnya wajib bagi yang mampu dan tidak sedang bepergian. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali berpendapat bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad. Hadis yang menguatkan hukum sunnah muakkad dari Ummu Salamah, Nabiullah SAW bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhiya fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'un." Jika telah masuk 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk berkurban, maka janganlah ia menyentuh, dalam arti memotong, rambut kepala dan rambut badannya. Diartikan oleh sebagian ulama memotong kuku sedikit pun juga. Imam Syafi'i menyatakan bahwa dalam hadis ini adalah dalil bahwa hukum udhiyah tidaklah wajib. Karena Rasulullah SAW bersabda, jika kalian ingin menyembelih kurban. Kalimat jika kalian ingin menunjukkan tidak wajibnya kurban. Kalimat janganlah datangi musola atau tempat sholat id kami menunjukkan kuatnya perintah berkurban hingga statusnya pada hukum sunnah muakkad, sehingga tercela bagi orang yang meninggalkan kurban tanpa udzur syar'i. Hadis di atas merupakan peringatan bagi yang dapat atau mampu berkurban akan tetapi enggan untuk berkurban. Al-udhiyah atau an-nusuk atau an-nahr atau bisa disebut ibadah kurban adalah ibadah yang agung yang diperintahkan oleh Allah SWT. Allah telah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Dalam surat Al-Kautsar ayat 2, "Salatlah kepada Rabbmu dan berkurbanlah." Hewan yang disembelih dalam ibadah kurban adalah bahimatul an'am, yaitu unta, sapi, kambing, dan domba. Allah telah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muhbitin." Dan tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap bahimatul an'am yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk kepada Allah. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, semoga kita memiliki kepekaan sosial untuk saling berbagi dan mampu memberikan manfaat banyak bagi orang di sekitar kita. Karena sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Fausikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla. Ittaqullaha ta'ala fi hadzal yawmil adzim wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin adzim. Amarakum bis salati was salam ala nabiyyil karim. Faqala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lahallu bil qudwatan fariju bil kurab wa tunalu bil ghaib wa husnul khawatimi wa istasal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli hadin wa nasim bidati ma'lumin lak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusdi wa a'idhni min syarri. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inni astaghfiruka ma lam tani fardudu ilayhi hajati wa la tunzila bil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika alaihi afdhalus salatu wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma khtim lana bihusnil khatimati wa na'udzu bika min syururiha. Allahumma khtim lana bihusnil khatimati wa na'udzu bika min syururiha. Allahumma khtim lana bihusnil khatimati wa na'udzu bika min syururiha. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa amalan amalan maqbula wa tijaratan tijaratan lan tabur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatik wan nar. Allahumma inni ghafurun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wal afiyata fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil alina fi sakaratil maut wal afwa indal hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. 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 Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم سابق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم صلى الله على سيدنا الحبيب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.